warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Masih semangat belajar matematikanya? Masih. Oke, Bobi minta tolong kepada Mas Lukman selaku ketua kelas ya Mas ya. Ya silakan temannya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Siap. Raf. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua ya, lengkap ya? Alhamdulillah, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bobi minta kepada kalian untuk mengecek kerapiannya terlebih dahulu. Barangkali ada yang seragamnya belum rapi, ada yang belum memakai dasi, terus ada yang belum memakai sepatu karena tadi habis olahraga. Sudah pakai sepatu semua? Sesuai yang sudah Bobi sampaikan di pertemuan sebelumnya, kalian akan belajar materi tentang operasi komposisi fungsi ya. Untuk tujuan pembelajarannya hari ini adalah peserta didik mampu mengaitkan masalah kontekstual dengan konsep operasi komposisi fungsi. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang penerapannya karena kalian sudah belajar tentang konsepnya ya, konsep operasi komposisi fungsi itu kalian sudah tahu. Bobi punya salah satu contoh dari penerapan materi komposisi fungsi ya. Mari kita simak tayangan video berikut. Otomotif TV. Sekarang silakan disimak dulu ya. Pabriknya PT Astra Honda Motor di Cikarang. Jadi ini ada yang pengen masuk ke sana? Siapa yang cita-citanya pengen masuk ke AHM? OTW. Motor ini punya rangka yang baru, rangka ESAP. Karena ini proses pembuatan rangka sepeda motor Honda Genio. Ya. Jadi tadi proses pembuatannya itu sebelum jadi lempengan seperti ini, itu awal mulanya adalah dari biji besi. Ya, dari biji besi itu nanti dileburkan, kan berarti jadi cairan ya. Nanti dicetak menjadi sebuah lempengan-lempengan. Nah, lempengan-lempengan itu nanti dielas. Bagiannya satu sama lain dilas, dirakit sehingga jadilah rangka Honda Genio seperti yang ada di video. Ibu terus apa ya Bu kaitannya sama materi operasi komposisi fungsi kok kayaknya jauh sekali. Bobi kasih ilustrasinya di sini ya. Untuk membuat rangka sepeda motor, tahapannya kan tadi dari biji besi dileburkan sehingga menghasilkan lempengan. Lalu lempengannya dilas sehingga menghasilkan rangka sepeda motor. Berapa rangka yang dapat dibuat apabila biji besi yang tersedia ada 10 kilo? Dengan menerapkan komposisi fungsi, di sini ada fungsi F sama fungsi G ya, kalian akan bisa menjawab, oh kalau biji besi yang tersedia 10 kilo berarti rangka sepeda motor yang dihasilkan adalah, itulah penerapan materi komposisi fungsi dalam pembuatan atau produksi rangka sepeda motor. Bisa diikuti ya. Kita akan mengingat kembali materi prasyarat untuk pertemuan hari ini. Nah, sekarang Bobi mau mengingatkan kembali waktu itu ada istilah apa saja ya ketika belajar tentang fungsi? Ada yang masih ingat? Ya Mas Jahid? Ada istilah. Yang keras suaranya? Ada istilah domain, kodomain, dan lain. Iya, bagus sekali. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Jahid. Ada yang tahu nggak sih domain itu apa? Ya Mbak Salwa. Apa itu domain? Daerah asal. Kalau kodomen? Daerah kawan. Kalau range Mbak Salwa? Iya, good job Mbak Salwa. Kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Salwa. Nah, kita akan memasuki kegiatan inti dari pembelajaran hari ini. Sebelumnya, kalian akan menyimak satu buah video lagi ya.
Tentunya videonya tentang penerapan komposisi fungsi, karena hari ini materinya adalah penerapan komposisi. Kita akan belajar komposisi fungsi dalam membeli bahan bakar. Kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan sungguh merepotkan. Kamu harus memperhitungkan dengan baik sehingga hal ini tidak terjadi. Dari tayangan video tadi, semisal ada pertanyaan, berapa jarak tempuh mobil dalam kilometer jika diketahui uang yang dimiliki sebesar 45.000. Ini pertanyaan dari tayangan video tadi. Tadi uangnya 45.000, berarti X-nya sama dengan 45. Lalu Fx-nya rumusnya adalah X dikurangi 5.000 dibagi 10.000. Berarti kan di sini X-nya diganti 45.000 ya. Disubstitusikan sehingga hasilnya 4. Oh, ternyata dari uang 45.000 itu bensin yang didapatkan yaitu sebanyak 4 liter. Lalu bensin 4 liter ini bisa digunakan untuk menempuh jarak berapa kilometer. Berarti kan pakainya fungsi Gx ya. Gx sama dengan 10x ditambah 3. Berarti 10 kali 4 ditambah 3. Sehingga hasilnya 43. Jadi pertanyaan tadi jawabannya berapa? Berapa jarak tempuh mobil dalam kilometer jika diketahui uang yang dimiliki sebesar 45.000? Jawabannya 45. Silakan kalian berkelompok, nanti tentunya kelompoknya Bobi bagi ya. Dan buka LKPD pada link yang sudah dibagikan. Nah, untuk kelompoknya Bobi bagi, kalian dengarkan baik-baik ya. Kelompok 1 Mbak Dias, Mbak Widya, Mas Sedit dan Mas Jelit. Kelompok 2 Mbak Salwa, Mas Oki, Mas Chandra dan Mas Ayu. Silakan kalian duduk secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Bobi bagi tadi. Sini kelompok 1. Kalian akan Bobi kasih proyek ya, mengerjakan proyek penerapan komposisi fungsi terkait dengan diskon barang. Jadi nanti kalian silakan cari barang-barang bebas ya, bisa baju, tas, ya kerudung, sepatu dan lain-lain, atau barang elektronik juga boleh yang mendapatkan diskon, tapi diskonnya itu diskon ganda, jadi double diskonnya. Silakan untuk sekarang kalian diskusi mendesain rancangan proyek yang ini. Kalian isi dulu yang ini. Rencanakan kalian proyeknya mau seperti apa, tempatnya di mana, waktunya kapan, lalu kendalanya kemungkinan apa ya, dan solusinya seperti apa gitu. Silakan bisa dimulai. Oke, silakan. Kerjanya di mana? Juga di Jambuan Cikarang. Jauh banget. Jam. Kapan? Jam 15.30. Besok 15. Kendala yang mungkin ditemui hujan ya. Ini tempat proyeknya mau di mana? Iya, oke, mau ke Tanggerang. Terus kalau misalnya hari ini bisa nggak sih? Kalau mau besok ya? Besok aja. Jam berapa sih? Sudah? Sampai solusi sudah? Oke, berikutnya adalah menyusun jadwal. Jadi yang kalian isi berikutnya yang ini. Tuliskanlah jadwal kegiatan proyek pada kolom di bawah ini. Supaya nanti dalam pengerjaannya itu kalian ada gambarannya. Pertama saya harus apa? Apa yang harus saya lakukan pertama? Setelah itu apa? Nah, silakan diisi dulu jadwalnya. Pertama mencari barang,
Mau cari baru dulu. Iya, cari barang kelas. Terus diskusi. Itu yang ketiga apa nih? Makan bareng. Makan. Habis cari barang lapar dong. Oh iya lapar ya. Biar otaknya jernih. Iya. Terus terakhir apa? Terakhir pulang. Iya, berhaji dulu. Iya. Bu, untuk waktunya gimana Bu? Apa yang ditulis jamnya, contoh 16, 20 atau 20 menit untuk mencari? Oh, untuk waktunya kamu bisa tuliskan harinya, misal hari apa, misal hari Kamis, jam berapa, berarti Kamis pukul misalnya 15.00. Sudah selesai atau belum? Yang menyusun jadwal belum? Sudah, Mas Ayu. Kelompok 1 sudah? Mana coba? Sudah, Mbak? Yes, kita tiba di kesimpulan pembelajaran. Ada yang bisa menyimpulkan tadi yang kita bahas hari ini itu apa sih? Ya Mas Sahrul, yang keras suaranya. Kita sudah membahas penugasan proyek tentang penerapan komposisi fungsi dalam menghitung harga setelah ekspor. Iya. Berikutnya untuk mengetahui kalian sudah paham belum sih materi tentang komposisi fungsi, karena setelah ini kan kalian mengerjakan proyek. Jadi Bobi tes dulu kalian sudah paham belum konsepnya. Silakan kerjakan satu soal ya. Seperti pada pertemuan sebelumnya kita menggunakan aplikasi atau media Kahoot. Silakan kalian kerjakan, waktunya 4 menit. Wah. Dua anak lagi yang belum menjawab. Siapa ini? WSM tadi ini ya, Widya ya? Salwa. Nomor 1 siapa nih? Wes, siapa ya? Wes, Chandra. Kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Alhamdulillah ya. Gimana perasaannya tadi mengerjakan kuis? Bingung. Susah atau gampang? Gampang. Kalau tadi terkait dengan penugasan proyeknya gimana kira-kira perasaan kalian? Tertantangkah atau biasa saja atau senang atau gimana? Beradrenalin. Merasa apa? Beradrenalin. Oh, beradrenalin. Aduh, menantang adrenalin ya Oki ya. Semoga dengan adanya penugasan proyek ini nantinya akan menambah pengetahuan kalian terkait konsep dari operasi komposisi fungsi, dan juga menambah semangat belajar kalian. Oh, ternyata saya belajar komposisi fungsi itu manfaatnya ada banyak sekali ya dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan yang Bu Opi sampaikan tadi, untuk pertemuan berikutnya hari Jumat itu berarti waktunya kalian untuk presentasi hasil proyeknya. Sebelum Bu Opi akhirnya ada yang mau ditanyakan nggak terkait tugas proyeknya terutama? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan tetap semangat ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Bobi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.